Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Ali Ihsanuddin, saya dari semester 6. Pada video kali ini insyaallah saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu fikih ibadah dan muamalah. Yang pertama adalah haji. Haji adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan seluruh manasik haji lainnya di Makkah Al-Mukarramah. Haji merupakan rukun kelima dari rukun Islam. Artinya, ibadah haji sangat diharuskan bagi seorang muslim yang mampu untuk melaksanakannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Artinya adalah ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Di antara syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sebelum melaksanakan haji ialah yang pertama, harus beragama Islam. Artinya, bagi non-Islam atau non-Muslim yang melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala apapun. Yang kedua adalah berakal. Orang yang melaksanakan haji, dia harus berakal dan sadar dalam melaksanakan ibadah hajinya tersebut. Dan hal ini juga menjadi syarat pada ibadah lain, contohnya adalah sholat. Yang ketiga adalah balik. Untuk anak-anak yang belum balik, yang sudah melaksanakan haji, maka hajinya tersebut dihitung sebagai ibadah sunnah. Artinya, dia harus melaksanakan haji yang lain atau haji untuk kedua kalinya ketika dia sudah balik. Yang keempat adalah memiliki kemampuan, yaitu kemampuan dari segi uang atau dana. Yang kedua adalah kemampuan dari segi fisik. Dan tambahan bagi perempuan yaitu ketika ia berangkat haji, maka dia harus ditemani oleh mahramnya. Dan yang terakhir adalah merdeka, bukan seorang budak. Selanjutnya adalah rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ialah hal-hal yang harus dilakukan pada saat haji. Apabila ada salah satu dari rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka ibadah haji tersebut dinilai tidak sah atau batal. Rukun yang pertama adalah berihram dan berniat untuk memulai haji. Ihram dilaksanakan pada miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW serta melafadzkan talbiyah haji. Lafaz tersebut adalah labbaik Allahumma hajjan. Artinya adalah, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan haji. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah atau berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Rukun yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Rukun yang keempat adalah melakukan sa'i, yaitu melakukan perjalanan atau jalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahallul atau mencukur rambut. Dan dalam arti lain, tahallul juga berarti penghalalan atau batas di mana larangan-larangan haji sudah tidak berlaku lagi. Dan yang keenam adalah tertib atau sesuai urutan dalam melakukan ibadah haji tersebut. Dan yang terakhir adalah wajib haji. Wajib haji adalah hal yang harus dilakukan oleh jemaah haji, namun berbeda hukumnya dengan rukun. Wajib haji apabila tidak dilakukan maka dia harus membayar denda agar hajinya tersebut tetap sah.
Di antara wajib-wajib haji tersebut adalah yang pertama, ihram. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Dan keempat adalah melontarkan jumroh. Yang kelima adalah tawaf wada. Yang kedua, jual beli. Jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang dengan ganti rugi yang diridhoi oleh masing-masing penjual dan pembeli dengan cara yang diizinkan oleh syariat Islam. Jual beli disyariatkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli hukumnya adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi hukum yang lain tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. Jual beli dapat menjadi haram apabila pada jual beli tersebut dilakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, seperti jual beli barang yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti khamar, babi, narkoba, dan lain sebagainya. Adapun apabila jual beli tersebut tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, maka jual beli tersebut mengikuti hukum asalnya, yaitu adalah mubah. Yang ketiga adalah riba. Riba secara bahasa artinya adalah ziyadah atau tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, baik dalam hal jual beli maupun dalam pinjaman. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya riba terjadi pada emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Ulama menyimpulkan bahwasanya riba itu terjadi pada 3 hal. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, termasuk juga uang, dan yang terakhir adalah makanan pokok seperti kurma, beras, jagung, dan makanan pokok lainnya. Adapun riba ada 3 macam. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu riba yang terjadi pada barang yang sejenis karena adanya tambahan. Contohnya adalah menukarkan emas 24 karat dengan emas 18 karat. Dan itu adalah riba karena tidak sama antara emas 24 karat dengan emas 18 karat. Atau contoh, menukarkan uang Rp10.000 dengan uang Rp20.000. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba ini bisa terjadi baik pada barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Karena riba ini terjadi karena waktu penyerahan barang tersebut yang tertunda. Seperti contohnya, kita membeli emas secara kredit. Dan yang terakhir adalah riba qard, yaitu riba pada utang piutang, yang mana jika seseorang meminjam kepada orang lain, atau kita misalkan si A meminjamkan uang ke si B dengan syarat si B mengembalikannya lebih dari uang yang ia pinjamkan tersebut, maka ini adalah yang disebut dengan riba qard, riba pada utang piutang. Yang keempat, asuransi. Asuransi adalah perjanjian pertanggungjawaban bersama antara 2 orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran apabila terjadi musibah, sedangkan pihak yang lain adalah membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlah iurannya. Adapun tujuan asuransi adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan bersama melalui iuran yang telah disepakati. Adapun dalam Islam, asuransi yang dibolehkan hanya ada 2. Yang pertama adalah asuransi tabungan, yaitu adalah asuransi yang didapatkan oleh anggota sama dengan premi yang telah ia bayarkan.
Contohnya, si A membayar asuransi sebanyak 10.000 setiap bulan, dan pada akhir tahun akan mengklaim atau mendapatkan asuransi tersebut. Setiap 1 bulan 10.000, artinya apabila ada 12 bulan, maka si A tersebut akan mendapatkan 120.000. Dan yang kedua adalah asuransi sosial atau asuransi iuran. Contohnya, dalam sebuah kampung, di situ ada kesepakatan bahwasannya setiap orang wajib iuran 5.000 per bulan untuk iuran kematian. Jadi nanti apabila ada warga di kampung tersebut, ada yang meninggal, maka dana ini akan disalurkan kepada keluarga yang meninggal tersebut sebagai santunan. Yang kelima, kerjasama. Syirkah artinya adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bentuk usaha yang mana keuntungan serta kerugiannya ditanggung bersama. Dalam melaksanakan syirkah atau kerjasama, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun syirkah. Rukun yang pertama adalah adanya pihak yang bersyirkah atau yang bekerjasama. Yang kedua adalah ada sigot atau lafadz kerjasama. Dan yang ketiga adalah adanya objek pada kerjasama tersebut, baik itu harta maupun kerja. Dan yang terakhir adalah pinjam-meminjam. Ariyah atau pinjam-meminjam. Ariyah adalah barang yang dipinjamkan untuk diambil manfaatnya oleh pihak peminjam tanpa imbalan atau uang sewa. Ariyah atau pinjam-meminjam di dalam Islam diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Artinya adalah dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Rukun ariyah atau pinjam-meminjam. Yang pertama adalah adanya peminjam. Yang kedua, adanya orang yang meminjamkan. Yang ketiga, adanya barang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir adalah sigot atau lafadz yang menunjukkan kebolehan barang tersebut untuk dipinjam atau diambil manfaatnya. Kewajiban sebagai seorang peminjam adalah mengembalikan barang pinjaman tersebut sesuai dengan kondisi awalnya atau mengembalikan barang tersebut bukan dalam kondisi yang rusak. Apabila barang tersebut rusak, maka peminjam wajib untuk menggantinya atau sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila ada pada kesepakatan tersebut bahwasanya peminjam harus mengganti barang yang rusak, maka peminjam wajib untuk menggantinya. Namun apabila yang meminjamkan rela untuk tidak diganti, maka peminjam tidak mengapa untuk tidak menggantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Juniawan. Saya dari Ruang 01 Honda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pelajaran fikih ibadah dan muamalah. Oke, baiklah. Ya, langsung saja. Materi pertama yakni adalah materi haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Haji yakni berasal dari bahasa Arab yang berarti al-qasdu, yaitu menyengaja atau menuju. Dan dalam istilah syara, al-hajju berarti sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Dan landasan-landasan kewajiban haji yakni ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi ibadah yang wajib dilaksanakan muslim yang mampu, baik mampu ekonomi maupun mampu fisik, jasmani maupun rohani. Di sini ada beberapa
landasannya ya. Yang pertama, landasan Al-Quran. Selanjutnya yakni adalah syarat-syarat haji. Yang pertama adalah tentunya Islam. Dan yang kedua, berakal. Ketiga, baligh atau sudah cukup umur. Boleh, yang tidak cukup umur boleh, tetapi syaratkan kan syarat. Yang keempat adalah dalam keadaan merdeka. Dan yang terakhir adalah mampu. Kembali lagi ke atas tadi, mampu. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu berniat atau mengerjakan ibadah haji. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf yaitu adalah berdiam diri, berzikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ifdah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat adalah sya'i. Sya'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safah menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul yakni bersyukur atau memotong rambut. Yang keenam adalah tertib. Tertib ini sesuai urutan dan tidak ada yang tertinggal satupun. Materi yang kedua adalah konsep dan permasalahan riba. Riba menurut bahasa yakni bertambah, berbunga, berlebihnya pengembalian dari suatu hal yang dihutangkan atau yang dipinjamkan. Menurut segi hukum riba adalah haram. Dan di sini macam-macam riba terbagi menjadi 4. Yang langsung saja. Yang pertama adalah fudli. Yang kedua adalah qardi. Yang ketiga adalah yad. Yang keempat adalah nasai. Selain hukumnya haram, riba juga berdampak negatif pada ekonomi dan kemasyarakatan. Riba juga menyebabkan putusnya perbuatan baik pada sesama, merugikan dan menyengsarakan atau menyusahkan orang lain. Dan pemakan riba sesungguhnya itu dia berbuat zalim kepada sesama ya. 3, yakni konsep dan tata cara syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut Al-Quran dan hadis, hukum syirkah diperbolehkan. Adapun macam-macam syirkah pada dasarnya dibagi menjadi 2, yakni syirkah amla dan syirkah uqud. Dan syirkah juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis syirkah yang pertama adalah syirkah inan. Yang kedua adalah syirkah abnan. Yang ketiga adalah syirkah wujuh. Yang keempat syirkah mudarabah. Yang terakhir adalah syirkah muwafadah. Rukun syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi 3 rukunnya. Yang pertama adanya kedua belah pihak yang berakad syirkah. Yang kedua, adanya objek akad yang diucapkan atau mencakup modal dan jasa atau pekerjaan. Yang ketiga adalah syirat atau ijab dan qabul. Syarat-syarat syirkah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah yang dibuat modal syirkah harus berupa emas dan perak yang sesudah menjadi uang. Yang kedua adalah barang harus ada persesuaian jenis dan macam-macamnya. Yang ketiga, kedua orang yang bersyirkah hendaknya menyempurnakan atau mencampur kedua bendanya agar tidak ada yang merasa dirugikan, artinya seimbang nilainya. Yang terakhir, keempat adalah keuntungan dan juga kerugian ditanggung bersama. 4. Yang keempat adalah konsep dan tata cara jual beli. Pengertian jual beli yakni menukarkan harta dengan jalan kepemilikan berdasarkan keridhaan maupun penjual dan pembeli, atau memindahkan kepemilikan dengan kompensasi atau ganti rugi dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Dan disyariatkan jual beli
Jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual dan beli dan mengharamkan riba. Hukum jual beli adalah mubah, tetapi akan menjadi wajib ketika dalam situasi yang sangat membutuhkan. Contohnya membutuhkan makanan maupun minuman untuk menjaga diri agar tidak binasa maupun meninggal. Yang ini jual beli yang diharamkan yakni jual beli yang dilarang dengan sebab yang berakad atau penjual dan pembeli. Contohnya adalah jual beli dengan orang gila atau orang mabuk. Yang kedua adalah jual beli dalam keadaan terpaksa. Contoh yang kedua adalah jual beli yang dilarang dengan sebab syarat, akad atau kontrak. Contohnya adalah tidak ada kesepakatan baik ijab maupun kabulnya. Dan yang terakhir adalah jual beli yang diharamkan karena zatnya. Contoh, jual beli khamar atau minuman keras, jual beli daging yang diharamkan, jual beli darah, jual beli di masjid, dan masih banyak lagi yang diharamkan. Sebenarnya contoh jual beli yang diharamkan ini sangatlah banyak, tapi kita ringkas menjadi sangatlah dikit. Oke, kesimpulannya, karena manusia adalah makhluk sosial, jadi jual beli ini sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kita juga harus pandai-pandai lah memilih mana yang baik maupun yang sebaliknya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, saya Agil Cahyo akan mempresentasikan 6 materi. Yang pertama yaitu materi haji dan umrah. Haji, definisi haji adalah pergi menuju kota Madinah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, seluruh manasik lainnya dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mencapai keridhaannya. Ada syarat wajib haji, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima kesanggupan. Ihram adalah niat mengerjakan salah satu dua ibadah haji atau umrah, atau niatnya mengerjakan keduanya sekaligus. Rukun ihram adalah rukun ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dan menjalankan. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu riba. Riba yaitu artinya ziyadah, tambahan. Secara istilah riba adalah penambahan dari modal pokok secara batil. Macam-macam riba. Yang pertama itu riba aliyat, yang kedua riba fadl, yang ketiga riba nasi'ah. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan riba yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jual beli online. Jual beli dalam kitab-kitab fikih diistilahkan dengan al-bai', yaitu merupakan isim masdar dari kata ba'a yabi'u, baik. Dalam kamus lisan bahasa Arab, baik adalah
lawan kata dari syira, yaitu membeli, yang berarti menjual, namun al-bai' juga bisa berarti membeli. Oleh karena itu al-bai' adalah termasuk lafaz yang musyarakah, yang bisa berarti membeli, juga bisa berarti menjual. Adapun hukum jual beli dalam Islam mubah, akan tetapi menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan makanan untuk menjaga diri supaya tidak binasa. Jual beli yang diharamkan yaitu jual beli itu ada 4 yang diharamkan. Yang pertama itu jual beli yang dilarang dengan sebab yang berakad, penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu jual beli yang dilarang dengan sebab sigot atau bentuk akad kontrak. Yang ketiga jual beli yang dilarang dengan sebab makut alaih, yaitu objek jual beli. Yang keempat yaitu jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau larangan. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu riba. Riba secara bahasa yaitu ziyadah, artinya bertambah. Pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh atau membesar. Menurut istilah teoritis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Adapun jenis riba yang pertama yaitu riba fadl, yang kedua riba aliyat, yang ketiga riba syiah. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu asuransi bank menurut Islam. Pengertian asuransi bank, asuransi yaitu pengertian asuransi yaitu artinya pinjaman. Action. Makna asuransi dalam Islam yaitu artinya tafakur, yaitu menanggung. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah yaitu dalam akadnya. Adapun akad asuransi konvensional yaitu mereka menggunakan akad mulzim yang wajib dilaksanakan. Asuransi konvensional ini mereka itu menggunakan akad tersebut, di mana akad tersebut banyak dalamnya riba dan judi. Adapun asuransi syariah yaitu mereka menggunakan akad ta'awun, yaitu saling membantu satu sama lain, tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Mereka masih membayar premi, akan tetapi premi tersebut digunakan untuk ta'awun jika ada yang mengalami musibah. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hukum syirkah. Syirkah yaitu maknanya adalah ikhtilat atau campur antara dua orang, ataupun bisa disebut juga dengan kerjasama.
Adapun rukun dan syarat rukun-rukun syirkah, yaitu para ulama berbeda pendapat mengenai rukun. Menurut ulama Hanafiyah, syarat syirkah dan ada dua, adapun syarat syirkah yaitu terdapat dua syarat. Pertama, yang berkenaan dengan benda yang diadakan adalah harus dapat diterima sebagai perbuatan. Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai, ayolah kita pinjam-pinjam, Ya Rajai. Definisi pinjam-pinjam asal kata dari kata tawar, pinjam-pinjam. Yang pertama yaitu mu'ir, adanya peminjam. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا أحييكم بتحية الإسلام خالد مبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah melimpahkan karunia dan nikmat sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini penuh dengan ampunan, syahrul maghfirah. Patut sekiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam beribadah, terkhususnya di bulan ini, hingga sampai kita di penghujung 10 malam terakhir yang mana memiliki keutamaan, yaitu di 10 malam terakhir ini yaitu turunnya Al-Quran yang biasa disebut yaitu malam Lailatul Qadar. Salawat beriringkan salam tak lupa kita junjung atas baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan secara ringkas yang mana untuk melengkapi tugas dari mata kuliah fikih ibadah dan muamalah, yang mana tugasnya yaitu meringkas materi dari pemakalah kelompok 6 hingga pemakalah kelompok 11. Baiklah, untuk yang pertama yaitu dari kelompok 6. Ada kelompok 6 ini mereka menjelaskan materi tentang haji dan umrah. Adapun haji dan umrah ini secara umumnya sama, yaitu mengunjungi ataupun menziarahi Baitullah, akan tetapi secara rincinya tentunya berbeda. Kalau ibadah haji ini merupakan suatu ibadah yang telah ditetapkan di dalam Arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam, yang mana kegiatan ibadah haji ini terikat waktunya, yaitu dilaksanakan tatkala di bulan Dzulhijjah, ataupun sebelumnya ada yang mengatakan dari bulan Syawal, akan tetapi lebih tepatnya di bulan Dzulhijjah. Adapun di dalam umrah itu tidak terbatas, tidak terikat oleh waktu, sehingga kita kapan saja apabila ingin menziarahi Baitullah,
maka kita dibolehkan, karena pada umumnya ibadah umroh itu tidak terikat oleh waktu, sehingga kapan saja kita tatkala ingin melaksanakan ibadah umroh itu dibolehkan, berbeda dengan haji tadi. Adapun selanjutnya yaitu dari kelompok 7 yang mana menjelaskan tentang konsep dan tata cara jual beli. Adapun secara umumnya jual beli ini sangat terkait di dalam kehidupan kita, karena tatkala kita ingin mempertahankan kehidupan kita, tentunya kita membutuhkan yang namanya kebutuhan pokok, sandang dan pangan, sehingga kita dianjurkan di dalam jual beli ini, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu wa halallahu al-bai' wa harramur riba, yang mana Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini di sini kita telah dihalalkan di dalam jual beli, dalam artian kita dianjurkan untuk melaksanakan jual beli yang tentunya ada ketentuan dan kaidah-kaidah yang harus kita pahami dan kita laksanakan agar dalam jual beli ini kita tidak melanggar syariat dan tidak mendapatkan dosa tentunya, akan tetapi mendapatkan pahala, yang mana tatkala kita melakukan jual beli tersebut sesuai dengan kaidah dan konsep secara syariat. Dan adapun jual beli ini juga adapun hukum di dalam jual beli dalam Islam ini secara umumnya mubah, akan tetapi dapat menjadi haram tatkala kita menjual yang tidak disyariatkan dalam Islam, contohnya seperti khamar, maka ini diharamkan. Akan tetapi bisa menjadi halal tatkala kita melaksanakan jual beli ini tentunya dengan hal-hal yang dihalalkan, contohnya kita menjual beli dalam hal-hal ibaratnya bahan pokok makanan seperti beras, lauk pauk dan yang lainnya yang telah dihalalkan oleh Islam, maka ini dihalalkan di dalam jual beli dan lain sebagainya. Mungkin secara ringkasnya. Dan ada selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan secara ringkas dari pemakalah kelompok 8 dengan judul konsep dan permasalahan riba. Adapun secara umumnya riba ini yang dalam artiannya yaitu memiliki arti makna secara bahasa Arab yaitu ziyadah, tambahan. Dan dengan adapun pengertian lain secara linguistik, riba ini yakni maknanya tambahan atau membesar atau berkembang. Dan secara umumnya ulama berpendapat, dan adapun secara umumnya pendapat yang menjelaskan riba yaitu pengambilan tambahan baik berupa transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang secara batil, yang tidak dibenarkan di dalam syariat, dan tentunya bertentangan di dalam prinsip-prinsip muamalat dalam Islam. Dan secara umumnya riba ini dibagi dua macam, yaitu yang pertama riba fadl ataupun tambahan pada salah satu transaksi. Misal ada si A ada uang 10.000 ingin menukar kepada si B uang 10.000, yang mana uang 10.000 A ini kondisinya lecek dan kondisi uang si B ini kondisinya bagus, baru didapat dari bank, sehingga tatkala si A ini ingin menukar ke si B, maka si A ini memberikan seutuhnya uang 10.000, sedang 10.000 dengan catatan melebihkan uangnya 2.000, sehingga jumlah yang si A harus menukarkan tadi 12.000, dengan catatan si A ini memberikan jasa 2.000 dilebihkan 2.000 karena uang si B ini kondisinya baru, sedangkan si A ini lecek. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Ini termasuk riba fadl karena ada tambahan. Karena pada hakikatnya uang tersebut dari si A dan si B ini secara nilai mata uang sama nilainya 10.000, sama-sama 10.000, akan tetapi kondisinya saja yang membedakan. Ini tidak dibenarkan. Dan yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah yaitu jual beli yang mana mengakhirkan tempo pembayaran. Ini juga tidak dibolehkan di dalam Islam, karena
tidak dibolehkan dalam Islam karena ini merupakan hal yang bertentangan di dalam Islam, karena tatkala melakukan transaksi jual beli ia tatkala mendapatkan barang dari penjual, si pembeli tadi mendapatkan barang dari penjual, dan penjual itu memberikan barang dan pembeli ini mengakhirkan bayaran dari barang tersebut, maka ini dilarang di dalam Islam. Mungkin secara ringkasnya dari penjelasan pemakalah dari kelompok 8 dalam judul konsep dan permasalahan riba, secara ringkasnya bisa saya jelaskan seperti tadi. Dan selanjutnya yaitu dari kelompok 9, yaitu dengan judul makalah konsep asuransi dan bank menurut Islam. Adapun bank menurut istilah adalah suatu permasalahan yang mana perusahaan yang memperdagangkan utang piutang baik berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain. Nah, bank ini biasanya terdapat kaidah-kaidah yang bertentangan di dalam Islam, tentunya terutama bank konvensional, karena di dalam bank konvensional itu terdapat transaksi ataupun muamalah yang tentunya di situ terdapat riba atau yang biasa dikenal dengan bunga tatkala kita melaksanakan pinjam meminjam ataupun utang piutang di dalam pihak bank tersebut. Maka di sini dalam konsep Islam secara umumnya dilarang karena tidak sesuai dengan konsep dan syariat prinsip di dalam muamalah di dalam Islam. Dan adapun asuransi ini juga banyak ulama yang berpendapat haram, tidak dibolehkan. Ada juga yang mengatakan samar-samar atau syubhat. Akan tetapi di sini pemateri lebih condong ke haraman. Karena asuransi ini merupakan suatu pertanggungan tatkala kita bernegosiasi dengan pihak asuransi, kita menyetujui akad dengan pihak asuransi, misalkan kita akan dimintakan iuran per bulannya. Nah, di mana iuran per bulan ini kita mendapatkan suatu hal yang pasti, sedangkan mereka menjamin tatkala kita misalnya mendapatkan musibah, nauzubillah min zalik, ataupun kecelakaan ataupun rumah kita kebakaran, kita secara jiwa kita mendapatkan cacat fisik atau hal lain sebagainya, kita terdaftar di dalam asuransi tersebut, maka kita akan mendapatkan jaminan. Hal ini yang tidak dibolehkan Islam karena ini bersifat gharar, hal yang tidak pasti. Sedangkan kita memberikan uang iuran per bulannya itu pasti. Dalam akad ini dinamakan dalam Islam yaitu akad gharar, tidak dibolehkan dan haram di dalam Islam. Itu secara ringkasnya. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan secara ringkas dari kelompok pemateri kelompok 9. Adapun selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan ke kesimpulan dari pemakalah kelompok 10 dengan judul konsep dan tata cara syirkah. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di antara yang berserikat. Dan juga adapun rukun-rukun syirkah di sini dijelaskan bahwasanya adanya pihak yang berserikat ataupun kerjasama, siqat, objek akad syirkah baik berupa harta ataupun kerja. Sedangkan syarat syirkah yaitu yang pertama berkaitan dengan bentuk syirkah, yaitu benda yang diadakan harus dapat diterimakan sebagai perwakilan dan keuntungan harus jelas pembagiannya serta diketahui kedua pihak. Jadi bersifat jelas, tidak samar-samar seperti itu. Harus diketahui kedua belah pihak. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan syirkah harta, yakni objek yang akan dijadikan akad syirkah adalah alat pembayaran dan ada tatkala kita melaksanakan akad atau akad yang dilakukan. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan syirkah muwafadhah, yakni modal harus sama bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, dan objek akad disyaratkan syirkah umum. 4 ataupun yang terakhir yaitu berkaitan dengan syirkah inan, ya sama dengan syarat-syarat syirkah muwafadhah. Tentunya tidak ada bedanya ya.
Baiklah, itulah secara ringkas yang dapat saya jelaskan dari konsep dan tata cara syirkah. Dan ada pun selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan simpulan dari pemakalan yang terakhir, yaitu pemakalan kelompok 11 dengan judul konsep dan tata cara pinjam meminjam. Adapun secara syariat, pinjam meminjam juga dikenal dengan kata-kata ariyah, yaitu barang yang dituju oleh orang yang meminjam. Di dalam hukum ariyah, di dalam dasar tentunya ariyah dianjurkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kepada hambanya untuk melaksanakan tolong menolong di dalam kebaikan, kebajikan dan takwa. Sehingga tatkala kita melakukan pinjam meminjam atau ariyah ini, tentunya ini sangat bermanfaat bagi peminjam untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang meminjam harus memahami itu agar si peminjam mendapatkan kebutuhan dengan layak, dengan baik, yang tidak dizalimi tentunya, agar kita dapat saling tolong menolong tentunya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ariyah ini dibagi dua macam, yaitu ariyah muqayyadah, yaitu pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu atau ada tempo seperti itu, dan juga ariyah mutlaqah, yaitu pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi atau tidak terikat waktu. Dan rukun-rukun ariyah ini menurut Hanifah yaitu ijab dan qabul, si peminjam dan si meminjam, seperti itu. Dan menurut Syafi'iyah, rukun ariyah adalah lafaz, mu'ir dan musta'ir, sama saja. Dan ada tambahan yaitu benda yang dipinjamkan. Untuk secara ringkasnya, hikmah dari ariyah ini dapat ditujukan bagi peminjam, yang mana peminjam ini tentunya memiliki kebutuhan sehingga ia harus meminjam karena tidak memiliki modal mungkin untuk membeli dari barang yang dibutuhkan tadi, sehingga ia meminjam. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial ataupun seorang muslim, yang mana saudara muslimnya itu merupakan saudara kita, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan apabila kita diberikan kelebihan rezeki ataupun kelebihan lainnya. Sehingga tatkala si peminjam tadi terpenuhi kebutuhan seseorang itu terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki, dan bagi yang memberi pinjaman seperti membantu orang yang membutuhkan. Hal inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi, kita tolong menolong di dalam kebajikan dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari ringkasan dari pemakalah kelompok 6 hingga kelompok 11. Adapun apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya minta maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.